Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video dapur Mami Kay kali ini mau bikin roti dengan isian ayam suwir daun kemangi yang pasti rasanya harum, seger, gurih. Dan untuk rotinya sendiri ini dari adonan donat ya, dibikin roti dan hasilnya sangat empuk, lembut. Nah, yang mau tahu apa bahannya dan gimana cara aku bikinnya, ditonton videonya sampai akhir dan jangan di skip, ikuti langkah-langkahnya. Dan bagi teman-teman yang belum subscribe, minta tolong tekan tombol subscribe dan tanda loncengnya supaya kalian tidak ketinggalan jika ada video terbaru dari kami. Untuk resep lengkap, teman-teman bisa cek kolom deskripsi di bawah video ini atau bisa juga screenshot di sini. Langkah pertama, siapkan 700 gram atau 2 dada ayam tanpa kulit, tanpa tulang yang sudah dicuci bersih ya. Kemudian kita didihkan air. Setelah airnya mendidih, kemudian kita masukkan ayamnya dan kita tunggu sampai empuk. Setelah empuk atau matang, kemudian kita angkat dan kita tiriskan, lalu kita tunggu sampai dingin. Setelah ayamnya dingin, kemudian kita suwir-suwir seperti ini ya. Nah, jika sudah, kita sisihkan dulu. Kemudian kita siapkan bumbunya. Di sini saya siapkan daun kemangi secukupnya, 5 batang daun bawang yang sudah dipotong halus, setengah siung bawang bombay yang sudah dirajang halus, lalu 5 siung bawang putih yang sudah dicacah halus, dan 5 siung bawang merah yang sudah dirajang halus juga, 1 sendok makan saus tiram, setengah sendok makan minyak wijen, kemudian setengah sendok teh kaldu jamur, setengah sendok teh garam, dan 1/4 sendok teh lada bubuk. Siapkan wajan teflon, kemudian kita panaskan api dengan api sedang, tambahkan 2 sendok makan margarin, kemudian masukkan bawang putihnya, bawang merah, dan bawang bombay. Lalu ini kita tumis ya sampai harum. Setelah bumbunya matang dan harum, kemudian tambahkan daun bawangnya yang sudah kita potong halus dan daun kemangi. Lalu ini kita tumis lagi ya supaya daunnya layu. Jika sudah layu, tambahkan ayam suwirnya serta lada bubuk, garam, dan kaldu jamurnya. Lalu saus tiramnya dan minyak wijen. Dan ini saya tambahkan kurang lebih 2 sendok makan kecap manis. Lalu ini kita aduk ya sampai tercampur rata dan matang. Jika sudah, kita angkat dan kita pindahkan ke wadah lain. Kemudian ini kita sisihkan dulu ya. Untuk bahan rotinya silahkan screenshot di sini atau bisa juga cek kolom deskripsi di bawah video ini ya. Langkah pertama, kita siapkan wadah yang lebih besar, kemudian tambahkan 1 butir telur ukuran sedang. Lalu ini kita kocok lepas. Kemudian tambahkan 130 ml susu cair, boleh yang dingin ataupun suhu ruang. Kemudian tambahkan 2 sendok makan gula pasir dan 1,5 sendok teh ragi instan. Lalu ini kita aduk ya sampai tercampur rata dan gulanya larut. Jika sudah, ini kita tutup ya, kita diamkan kurang lebih 15 menit, tergantung suhu ruang juga. Jika suhu ruangannya panas, dia akan lebih cepat. Nah, setelah berbuih seperti ini atau berbusa, tandanya raginya masih aktif ya, masih bagus, dan ini bisa digunakan. Kemudian kita aduk ya, kita buang gasnya.
Lalu siapkan ayakan, tambahkan 200 gram tepung terigu protein tinggi. Saya menggunakan cakra kembar. Lalu 50 gram tepung terigu protein sedang, saya menggunakan segitiga biru, dan tambahkan 2 sendok makan susu bubuk full cream. Lalu semua bahan ini kita ayak ya. Jika teman-teman ada bread improver, boleh banget ya digunakan, kurang lebih setengah sendok teh, tapi di sini saya tidak pakai ya. Lalu ini kita aduk sampai tercampur rata. Di sini saya aduk menggunakan spatula dan akan saya lanjutkan menggunakan tangan ya, manual aja. Kemudian tambahkan 1 sendok makan margarin atau butter ya, atau boleh di mix juga. Lalu setengah sendok teh garam. Kemudian ini kita aduk ya sampai tercampur rata. Di sini saya ulen menggunakan tangan, manual aja. Jika teman-teman ada mixer boleh banget ya digunakan. Jadi untuk konsistensi adonan memang sedikit lembek seperti ini ya. Dan ini untuk mengulennya tidak perlu lama, cukup kurang lebih 5 menit sampai adonannya tercampur rata dan lembut. Nah ini sudah lembut tapi belum kalis, dan kira-kira adonannya seperti ini aja ya. Nanti kita coba dengan adonan donat seperti ini yang tidak perlu kalis menghasilkan roti seperti apa ya, kita lihat nanti. Jika sudah ini kita rapikan ya, kita tengahkan seperti ini, kita bentuk bulatan. Kemudian saatnya kita tutup, kita proofing. Untuk waktunya disesuaikan dengan suhu ruang ya. Jika suhunya panas dia akan lebih cepat mengembang, tapi jika suhunya dingin dia akan lama. Untuk waktunya kurang lebih 20 menit. Nah ini sudah mengembang ya, 3/4 dari ukuran semula. Kemudian kita kempiskan, kita buang gasnya. Kemudian saatnya kita timbang. Ini saya timbang seberat 40 gram. Jika tidak ada timbangan, teman-teman boleh kira-kira aja ya. Lalu kita rounding, kita bulatkan seperti ini sampai permukaannya halus. Untuk cara merounding bisa menggunakan kedua tangan seperti ini atau menggunakan alas kerja. Atau kalau mau cepat bisa menggunakan kedua tangan. Jika sudah kita rounding semuanya, kemudian kita siapkan alasnya. Di sini saya menggunakan alas cake yang ditabur dengan sedikit tepung. Kemudian kita letakkan adonan di atasnya. Lalu ambil satu adonan yang pertama kita rounding tadi. Jadi ini sudah rileks ya, sudah sedikit mengembang. Kemudian kita pipihkan seperti ini. Kita pipihkan menggunakan rolling pin. Lalu kita isikan dengan ayam suwirnya. Lalu kita rapatkan di kedua sisinya seperti ini. Lalu kita cubit-cubit ya supaya menyatu dan rapat. Jika sudah ini kita rapikan. Nah seperti ini ya hasilnya. Kemudian kita letakkan di atas cup roti seperti ini. Jika tidak ada boleh langsung ke loyang ya, tapi sebelumnya loyang dioles dengan sedikit margarin, atau bisa juga menggunakan baking paper ya. Oh ya, bagi teman-teman yang baru bergabung di channel Dapur Mami K, saya ucapkan terima kasih dan selamat bergabung. Dan bagi yang belum subscribe, minta tolong tekan tombol subscribe dan tanda loncengnya supaya kalian tidak ketinggalan juga ada video terbaru dari kami.
Jika sudah kita isi semuanya, kemudian ini kita proofing ya. Untuk waktunya disesuaikan dengan suhu ruang, kurang lebihnya 15 menit atau sampai setengah jam. Tapi jangan lupa ditutup ya, atau bisa menggunakan kain atau serbet bersih atau menggunakan box seperti ini. Nah, ini sudah mengembang, ukurannya sudah 2 kali lipat dari ukuran semula. Kemudian saatnya kita oles rotinya. Di sini saya gunakan susu bubuk full cream 1 sendok makan dan 1 sendok makan air putih yang kita campur. Nah, seperti ini ya kira-kira. Kemudian kita oleskan ke seluruh permukaannya seperti ini. Jadi untuk olesan bisa menggunakan susu bubuk full cream atau susu cair full cream atau susu evaporasi ya, sesuai selera aja. Tapi menurut saya lebih glowing yang susu bubuk full cream ya. Tapi balik lagi sesuai selera aja. Nah, jika sudah kita oles semuanya, kita tabur dengan wijen hitam seperti ini. Nah, saatnya kita oven. Sebelumnya kita pindahkan ke loyang dulu ya. Nah, kemudian kita oven. Sebelumnya oven sudah saya panaskan 10 menit sebelumnya dengan suhu 180 sampai 200 derajat. Dan ini kita panggang dengan api bawah dulu ya. Di pertengahan nanti kita ganti dengan api atas. Jadi untuk mengoven jangan berpatokan dengan waktu ya, karena setiap oven itu berbeda-beda. Jadi disesuaikan dengan karakter oven masing-masing ya. Nah, ini setelah matang ya. Jadi tadi di pertengahan sudah saya pindahkan ke api atas aja. Jadi disesuaikan aja ya dengan karakter oven masing-masing. Nah, ini setelah matang kemudian bisa kita angkat dan kita keluarkan dari oven. Lanjutkan oven yang berikutnya atau adonan berikutnya. Nah, ini setelah semuanya kita oven ya, sudah matang semuanya. Bisa dilihat ya, dari luarnya sangat mengkilap. Jadi ini cuma dioles menggunakan susu bubuk full cream sebelum kita oven tadi ya, tanpa kita oles lagi dengan margarin setelah matangnya. Sudah mengkilap seperti ini ya. Dan untuk tekstur rotinya sangat empuk, lembut. Dan ini cocok banget ya buat kalian yang gak ada mixer. Bisa banget gunakan resep ini, bisa buat ide usaha juga. Dan untuk cara pengemasannya bisa di plastik menggunakan plastik OPP. Nanti akan saya sertakan ya ukurannya. Jadi untuk berat 40 gram muat dengan plastik OPP yang seperti saya punya ini ya. Nah, setelah kita kemas seperti ini bisa dijual dengan harga kurang lebih 7.000 sampai 8.000 atau disesuaikan dengan harga bahan di setiap daerah ya. Nah, sekian dulu ya video dari Dapur Mami K. Semoga resep ini bisa bermanfaat. Sekian dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.